Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Polda Jawa Barat menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana besok terkait laporan kasus dugaan video asusila. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan kasus video asusila yang menyeret nama Lisa ini dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditresiber Polda Jawa Barat. Polisi mengatakan telah mengumpulkan bukti pelaporan. Lisa sebelumnya terlibat perkara perdata saling gugat dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang melaporkan videografi yang ada di situ itu diterima oleh Polda Jawa Barat dan saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi. Saksi ini yang kita dapatkan terlebih dahulu adalah saksi pelapor, ya, untuk minta keterangan dari penguatan dari pelaporan itu, dan yang kedua saksi-saksi dari yang ada di video sur tadi itu, ya. Yang bersangkutan sudah kami periksa semua, keduanya baik yang si berperan laki-laki maupun yang berperan perempuan. Nah, dan saat ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti agar bisa. Saudara, KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil penggeledahan yang pernah dilakukan penyidik ke rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret lalu. Setio tidak menyebutkan kapan waktu pemanggilan terhadap Ridwan Kamil. Setio menyebut penggeledahan ke rumah Ridwan Kamil bukan berarti yang bersangkutan pasti menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek iklan di Bank BJB yang merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Bang Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain untuk bisa memastikan. Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Ya mungkin masalah waktu aja. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur sejak pukul 10 pagi. Khofifah masuk melalui pintu sisi belakang Gedung Tribrata. Pemeriksaan Khofifah dilakukan atas permintaan kuasa hukum dari 4 tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK memanggil Khofifah untuk menjadi saksi kasus itu pada 20 Juni lalu. Namun Khofifah batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri. Dilakukan di Jawa Timur atau di Surabaya itu karena bersamaan penyidik saat ini, bahkan sudah beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan mereka semua ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, ini berkaitan juga efisiensi bersamaan, ya, mereka melakukan kegiatan di perkara yang lain. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto hari ini bacakan nota pembelaannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, Hasto menyebut kasusnya merupakan rekayasa hukum dan syarat muatan politis. Dalam pledoinya, Hasto menyebut dirinya dikriminalisasi lantaran terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023. Hasto juga menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dipecat dari Partai PDIP pada tahun 2024. Pekan lalu, Jaksa Penuntut KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan ini hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Harun Masiku ini diproses kembali. Tidak bisa dipungkiri latar belakangnya yang terkait dengan sikap kritis saya yang saya sampaikan selaku Sekjen Partai.
Begitu banyak suara civil society yang menyatakan bahwa proses hukum yang saya alami akibat sikap yang terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 2023 dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keteguhan di dalam menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode, serta menjaga disiplin partai PDI Perjuangan dengan melakukan. Beralih ke informasi lain, Saudara, melalui Menko Yusril Iza Mahendra, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Wapres Gibran untuk berkantor di Papua. Meski Gibran mengaku siap, hal ini kemudian diklarifikasi Menko Yusril. Tugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Wakil Presiden itu bekerja dari Papua. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap jika harus berkantor di Papua seperti yang disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Wapres Gibran nyatakan sebagai pembantu presiden harus siap jika ditempatkan dimanapun. Gibran menjelaskan penugasan Wapres untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan Wapres Maruf Amin. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyatakan wacana penempatan Wapres Gibran di Papua ramai jadi perbincangan karena dikaitkan dengan unsur-unsur politis, termasuk soal isu pemakzulan Wapres yang saat ini berkembang. Dikait-kaitkan dengan unsur politis, misalnya jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya mengeksklusi wakil presiden, termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan. Ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya wakil presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Tapi bagi saya secara prinsip ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi. Sebelumnya ramai jadi sorotan ketika Menko Yusril Iza Mahendra mengatakan jika Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran untuk mengurusi dan bekerja dari Papua. Namun 1 hari berselang, pernyataan ini diluruskan Yusril bahwa yang ia maksud berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang diketuai Wakil Presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR belum membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Golkar meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Kan